Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Kak Furkan di channel Arif Furkan. Bagaimana kabar Bapak Ibu? Semoga senantiasa diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam segala aktivitasnya. Oke, pada video ini Kak Furkan kembali berbagi informasi yang up to date ya seputar P3K 2024. Ini ada kabar terbaru dari kupang.com Bapak Ibu ya. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan bahwa ini ada kabar yang menarik ya untuk kita bahas. Ini keberuntungan terjadi pada kategori honorer ini. Jadi dua kategori honorer ini itu menjadi prioritas lulus seleksi P3K 2024 meski nilainya rendah. Nah, ini poskupang.com Sabtu 8 Februari 2025 Bapak Ibu ya. Nah, tentunya teman-teman yang terdaftar di database PKN itu menjadi keuntungan tersendiri bagi teman-teman ya, supaya nanti diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Jadi memang prioritas utama itu terletak pada honor kategori BKN ya, database BKN. Jadi teman-teman itu tinggal menunggu antrian saja untuk diangkat menjadi P3K penuh waktu. Nah, di sini Bapak Ibu bisa perhatikan poskupang.com. Nah, di sini untuk dua kategori honorer ini, semoga teman-teman ini termasuk ya Bapak Ibu ya. Nah, mereka mendapat prioritas lulus pada seleksi P3K 2024 meski nilai tesnya itu rendah. Nah, yang pertama itu apa? Yang pertama itu adalah pelamar prioritas guru. Nah, di sini prioritas guru nanti terdiri dari beberapa ya. Ada teman-teman dari R1 yang notabene sudah lulus seleksi, tetapi teman-teman ini dari swasta sehingga tidak bisa mengisi formasi dan sudah lulus di P3K 2021 kemarin. Kemudian ada R2 dan R3, ini teman-teman yang database BKN ya. Tetapi belum bisa mengisi formasi karena formasinya itu habis atau tidak tersedia. Tetapi nanti ini akan diusahakan untuk tuntas di tahun ini. Nah, ini kriterianya Bapak Ibu ya. Kriterianya itu yang pertama itu adalah tenaga honorer kategori 2 atau THK 2 yang mengikuti seleksi P3K guru tahun 2021. Nah, tentunya THK 2 guru pada seleksi P3K 2021 yang memenuhi ambang batas lulusan PPG dan terdaftar dalam data pokok pendidikan ini menjadi prioritas utama. Jadi artinya teman-teman ini berpeluang besar untuk menjadi ASN P3K penuh waktu di tahun ini tentunya ya. Kemudian ada guru swasta yang memenuhi ambang batas seleksi P3K guru tahun 2021 dan belum pernah dinyatakan lulus pada seleksi P3K guru di periode sebelumnya. Ini juga berpeluang besar untuk diangkat menjadi ASN P3K ya Bapak Ibu ya. Kemudian kategori kedua itu adalah pelamar lulusan D4 bidan pendidik. Nah, ini juga menjadi prioritas utama untuk diangkat menjadi ASN P3K tahun ini. Nah, D4 bidan pendidik itu apa sih? Nah, pelamar ini khusus untuk jabatan fungsional kesehatan dengan kualifikasi pendidikan D4 bidang pendidik lulusan tahun 2023. Nah, pelamar ini menjadi prioritas untuk jabatan fungsional kesehatan formasi bidang keahlian. Nah, tentunya seperti yang diketahui, seleksi P3K tahap 2 2024 sudah sampai pada tahapan pengumuman hasil seleksi administrasi. Jadi, teman-teman cek secara berkala sampai tanggal 18 Februari nanti ya Bapak Ibu ya. Dan tanggal 19 nanti ada masa sanggah. Jadi, teman-teman kalau tidak lolos itu bisa menyanggah asalkan dokumen yang disanggah itu harus sesuai dengan yang diupload oleh Bapak Ibu. Tentunya masalah ijazah, SK dan lain sebagainya. Dan nanti seleksi administrasi ini diumumkan, nah ini Bapak Ibu ya, 9 sampai 25 Februari 2025. Bahkan Kemenpan RB atau Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, nah di sini memberikan skala prioritas ya Bapak Ibu ya, bagi kategori honorer tertentu yang dipastikan lulus seleksi P3K 2024. Nah, semoga saja nanti teman-teman segera mendapatkan informasi ya Bapak Ibu ya. Tentunya harapannya teman-teman ini nanti tuntas ASN P3K semua. Nah, sebagai informasi ada 1,7 juta honorer yang terdaftar di pangkalan database PKN. Nah, tentunya Kemenpan RB dan PKN ini ada komitmen ya untuk menyelesaikan penataan tenaga non ASN atau honorer di tahun 2024. Dan tentunya seleksi P3K ini menjadi gerbang bagi honorer yang bisa memperoleh status kepegawaian yang sangat jelas dan berpayung hukum. Tentunya bisa dipastikan ya Bapak Ibu ya, ada 1,6 juta honorer itu sudah mengikuti seleksi tahap 1 dan tahap 2. Nah, nantinya ada 300 ribuan ya kan untuk instansi pusat dan 700 ribuan untuk instansi daerah. Nah, tentunya
Ketetapan ini mengacu di Permen-Pan RB nomor 16 tahun 2025 tentang P3K paruh waktu. Jadi beberapa poin penting ini diatur. Yang pertama adalah regulasi mengikat dan diperuntukkan bagi P3K paruh waktu. Kemudian ada regulasi mengenai gaji paruh waktu itu gimana, itu sudah diatur Bapak Ibu ya, dan sesuai dengan UMK yang berlaku di daerah tempat bertugas. Kemudian tujuan dan mekanisme pengadaan paruh waktu itu menyelesaikan penataan pegawai non-ASN atau honorer, seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi misalkan teman-teman itu tidak ada formasi, nantinya itu tenang saja, itu akan ada masa transisi, yaitu teman-teman diarahkan ke P3K paruh waktu, asalkan teman-teman itu sudah database BKN ya Bapak Ibu ya, itu insya Allah aman, seperti itu. Nah, tentunya R2 dan R3 ini sebenarnya masuk dalam skala prioritas untuk mendapatkan kelulusan di P3K 2024, tetapi memang belum ada formasi ya, kita tunggu saja sampai teman-teman ini mendapatkan formasi, nanti otomatis statusnya berubah menjadi P3K penuh waktu, seperti itu Bapak Ibu ya. Seperti itu dulu informasi dari Kak Furqan, mudah-mudahan bermanfaat, intinya ya ditunggu saja Bapak Ibu ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.